Jadi seperti yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa kami dari tim tanggap COVID-19 Pemprov DKI Jakarta akan memberikan informasi secara rutin setiap harinya jam 9.30. Informasi ini terutama untuk memberikan kejelasan kepada teman-teman wartawan mengenai apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dari hari ke hari. Tentunya sekali lagi seperti yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa apa yang saya sampaikan adalah yang sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan tugas dan kewenangan yang menjadi pemerintah pusat tentu tidak menjadi bagian dari saya untuk menyampaikannya. Yang pertama yang saya perlu sampaikan bahwa seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur harus berada di dalam tingkat kewaspadaan yang tinggi. Oleh karena itu, beberapa organisasi perangkat daerah telah mengeluarkan surat edaran untuk jajaran-jajaran yang dalam lingkup koordinasi tugasnya. Jadi misalnya dapat saya sampaikan adalah Kepala Dinas Kertrans dan Energi telah mengeluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2020 tentang himbauan perusahaan dan instansi untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan COVID di lingkungan kerja bagi perusahaannya. Demikian juga dengan Dinas Pendidikan juga telah mengeluarkan edaran nomor 16 tahun 2020 tentang himbauan pihak-pihak sekolah dan pusat kegiatan belajar mengajar untuk waspada terhadap kemungkinan penularan COVID. Demikian juga Dinas Perhubungan juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 10 tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan risiko penularan COVID pada angkutan umum yang ditujukan kepada pimpinan-pimpinan perusahaan angkutan umum di Jakarta melalui antisipasi terhadap berbagai angkutan-angkutan umum di DKI Jakarta. Nah, secara substansi apa yang termuat di dalam surat edaran itu tentu berisi apa yang sudah dijadikan bahan sosialisasi oleh Pemprov DKI Jakarta, antara lain misalnya untuk menyediakan thermal gun, kemudian juga menyediakan hand sanitizer, kemudian juga untuk bagaimana mengantisipasi kalau misalnya batuk dan sebagainya, penggunaan masker dan seterusnya. Jadi intinya adalah itu merupakan isi atau materi-materi yang berkaitan dengan antisipasi kita, kewaspadaan kita dalam rangka menangkal atau mengeliminir sekecil mungkin merebaknya virus corona. Jadi untuk acara-acara yang berkaitan dengan kegiatan publik seperti yang telah disampaikan Pak Gubernur akan dikurangi, dan siang ini kami akan bahas, kami akan rapatkan untuk lebih mendetilkan kriteria apa yang bisa disebut sebagai kegiatan publik yang ditunda atau dibatalkan. Ya, jadi nanti mudah-mudahan informasinya bisa sampai ke teman-teman wartawan besok pada daily brief, karena kita akan adakan daily brief setiap hari. Pak, ini kemarin kan dari manajer bidang umum dan Humas Perumda Pasar Jaya mengatakan kalau ada pengadaan 1.450 box masker dan itu harganya per box 300.000, per lembarnya 6.500. Dari mana itu? Manajer bidang umum dan yang datang dari luar negeri seyogianya untuk tetap stay dulu di rumah 7 sampai 14 hari sampai betul-betul kondisinya dipastikan sehat. Yang berikutnya yang saya sampaikan bahwa
Posko Tanggap COVID sampai hari ini telah melayani panggilan telepon sebesar 2.689 telepon atau WhatsApp, ya, sehingga cukup tinggi intensitas kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di posko. Yang berikutnya yang pasti ini menjadi perhatian dari teman-teman adalah perkembangan orang dalam pemantauan atau orang dalam pengawasan. Pada saat ini orang dalam pemantauan 121 sudah selesai dalam pemantauan. Ya. Artinya mereka sudah sehat sepenuhnya. 145 masih dalam pantauan. Kemudian yang berikutnya yang dalam pengawasan 34 orang sudah pulang dalam kondisi sehat dan 30 orang masih dirawat. Sekali lagi saya menegaskan ya, kepada teman-teman wartawan bahwa pemahaman pemantauan dan pengawasan jangan dimaknai bahwa dia positif. Kenapa? Karena pernyataan mengenai positif hanya diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Dan kita itu melaksanakan tugas Pemprov DKI Jakarta di dalam rangka mendetek. Saya kira dari saya, selanjutnya kami persilahkan Ibu Kepala. Jangan lupa subscribe ya.